Oke, siap. Saya insya Allah besok akan mencantumkan ibarohnya, sohibah berapa dari kitab apa. Kalau sekarang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Ya, nanti Bukan, bukan belum lagi membuka kamus-kamusnya gitu kan. ya, nanti kejadiannya persis nanti Basul Masail malah. Saudara Idham Halib, Kita lebih Maulid baik pulang aja dulu ke sini, lebih kita baik pulang masuk sini. masalah di sini. Kita tang-tang di sini untuk pengajiannya. Terus diperkirakan nanti sampai habis waktu subuh itu masih di perjalanan, posisi masih di kereta gitu tuh. Ini sholat yang tidak bisa dikuasai atau di jamak ya. Iya, itu kan tidak bisa dijamak subuh tuh. Itu bagaimana Pak? Apakah kita udah aja nanti gitu apa pada waktu subuh itu nanti nyuruh masinisnya sudah berhenti dulu gitu apa gimana itu? Keretanya suruh turun dulu di masjid terdekat gitu atau bagaimana Pak? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika badana bada. Puji syukur pada malam hari ini sebelum kita memulai pengajian Ramadan, layaknya kita sebagai hamba Allah memuji atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan sehat, terutama sehat jasmani dan rohani serta sehat hati kita, sehingga kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berharap kita mudah-mudahan selalu disyafaati oleh Kanjeng Nabi dan selalu dicintai oleh Kanjeng Nabi dan diakui selaku umat yang setia dan taat atas ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun berada, terutama yang hadir pada malam hari ini, berkesempatan hadir bersama-sama di Saung Kahirupan di Cangkir, juga yang hadir live di siaran langsung pengajian malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita akan mengagendakan pengajian pembacaan kitab Safinatun Najah, melanjutkan pasal demi pasal dalam kitab Safinatun Najah dan pembahasan-pembahasan tentang ilmu fikih yang mudah-mudahan nanti ada manfaat dan khusus bagi kita semua yang menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan kitab Safinatun Najah ini nanti akan dibacakan langsung oleh yang terhormat sahabat Muslih, yaitu dari Rijalul Ansor Kecamatan Cikaum. Dan acara ini juga selalu diselenggarakan dan selalu istiqomah, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran sahabat dan pengurus GP Ansor Ranting Desa Tanjung Sari Timur, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sahabat yang hadir, dan kami salam hormat kepada seluruh jajaran pengurus
NU Ranting Desa Tanjung Sari Timur, juga pengurus MWC NU Kecamatan Cikaum. Dan kami ucapkan terima kasih atas support untuk Desa Tanjung Sari Timur, baik dari aparatur pemerintahan dan juga dari rekan-rekan Karang Taruna Desa Tanjung Sari Timur, dan sebagian support yang memberikan akomodasi pada pengajian Ramadan ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ridho Tenda dan juga kepada Kopi Gajahnya yang selalu setia menemani malam-malam hari kita. Kami ucapkan juga selamat datang kepada sahabat-sahabat yang ikut dalam pengajian malam hari ini, dan bagi yang belum datang yang masih dalam perjalanan, kami harap untuk bisa gabung dalam pengajian. Dan nanti ada tanya jawab untuk session yang setelah pembacaan kitab. Mangga untuk sahabat-sahabat dan semua yang hadir baik dari online yang melihat langsung dari siaran langsung kita, untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan atas pembahasan malam hari ini. Sebelum kita mulai, kami selalu menginformasikan bagi seluruh kalangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, simpatisan dan donatur, bagi Anda yang ingin ikut serta mendonasikan sebagian rezeki untuk anak yatim, silakan. Ada kesempatan bulan Ramadan ini akan diselenggarakan santunan anak yatim di Desa Tanjung Sari Timur. Insya Allah pelaksanaannya di akhir bulan Ramadan. Untuk itu, bagi simpatisan dan donatur yang ingin ikut mendonasikan sebagian rezekinya, tinggal hubungi panitia. Barangkali jarak yang jauh bisa langsung hubungi kontak person yang ada di bawah live ini, yaitu dari GP Ansor Desa Tanjung Sari Timur, baik untuk kalangan warga Desa Tanjung Sari Timur dan sekitarnya, atau menghubungi pengurus Karang Taruna Desa Tanjung Sari Timur, atau bisa langsung transfer ke nomor rekening atas nama GP Ansor Tanjung Sari Timur dengan nomor sekian-sekian yang ada di cantuman bawah ini. Terima kasih, dan kita persilakan sepenuhnya kepada sahabat Muslih untuk pembacaan kitab Safinatun Najah. Kepada beliau kami persilakan, dan seluas-luasnya waktu pada malam hari ini untuk pembacaan kitab Safinatun Najah. Mohon maaf, dan kami teruskan kepada sahabat Muslih. Dipersilakan. Tes. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in wa tabi'in. Summa ila arwahi masyayikhina masyayikh wa li jamil ustadina wa jamil muallimina wa dawil hukum jibati. Summa ila arwahi mahasiswa masyayikh jamiah nadatul ulama wa ajwajihi mudiratihi mu'alibatihi, khususnya ila arwahi Ki Haji Walil Bangkalan, Ki Haji Hasim Asyari, Ki Haji As'ad Samsuri, Ki Haji Bisri Samsuri, Ki Haji Wabah Asbullah, Ki Haji Hasan Dipo, Ki Haji Wahid Hasim, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihim. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu sekarang masuk pada syurutus sujudi, syarat-syarat kita melakukan sujud. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Syurutus sujudi utawi pirang-pirang sujud. Adapun syarat-syaratnya sujud iku sab'atun ana pitu, ada 7. Syarat sujud ada 7. Yang pertama yaitu ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Si musolli sujud pada 7 anggota. Syarat pertama yaitu si musolli harus sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh ya. Nanti akan dijelaskan di depan. Ini dilewat dulu. Yang kedua yaitu wa ang takuna lan yento ono sapa apa jabhatuhu batoqa musolli iku maksyufatun dan buka. Yang kedua yaitu daripada syarat sujud yaitu ininya apa? Tarang apa bahasa itunya? Jidatnya harus kebuka. Harus gini ya. Tidak boleh ada selembar rambut yang menghalangi sujud. Atau misalkan ada sorban, kita sholat pakai sorban. Terus ketika sujud, sorbannya malah sujud sorbannya malah di depan, malah kita sujud pakai sorban. Terus sorbannya ke bawah lagi, ke bawah, ke atas. Nah itu nggak boleh, nggak sah. Tidak boleh, itu salah satu penghalang daripada sujud. Tidak boleh ada penghalang jidat ketika kita sujud. Baik rambut atau misalkan sorban yang kita pakai tidak boleh terkena jidat yang kita pakai sujud. Yang ketiga yaitu wattahamulu biroksihi, dengan menempelkan kepalanya si musolli. Maksudnya menempelkan di sini yaitu sekedar apa, dengan kadar beratnya kepalanya si musolli. Menekan sekedar berat kepala gitu, maksudnya rada ditekan gitu kan, rada ditekan kepalanya, cuma sekedarnya saja gitu ditekannya ke tempat sujud. Artinya si berat kepala itu ketika sujud itu ada tekanan. Yang ketiga tadi yaitu apa? Meletakkan jidat, bukan, yang meletakkan kepalanya si musolli ke tempat sujud dengan kadar berat kepala. Rada ditekan sedikit. Yang keempat yaitu wa'adamul huwiyyi li ghairihi. Tidak ada maksud kecuali untuk sujud. Tidak ada maksud ada orang anak nurun akeh sapa si musolli li ghairihi marang liyane sujud. Jadi maksud dari nomor 4 yaitu kita niatnya sujud, tidak ada niat lain selain sujud. Misalkan ketika kita mau sujud, niatnya pengen apa, pengen ngambil barang atau sambil apa gitu kan, niat lain pokoknya selain sujud itu nggak boleh. Murni niatnya untuk sujud. Tidak ada maksud lain kecuali untuk bersujud. Yang kelima yaitu Allah yasjuda lan yento ora sujud si musolli ala syai'in ing atase perkara atau si wiji-wiji ya taharruku kang gerak biharokatihi kalawan geraki si musolli. Maksudnya yaitu tidak sujud ke tempat yang bergerak jika ia bergerak.
Misalkan kita sujud di tempat yang di depannya itu bisa bergerak naik turun atau ke kiri ke kanan gitu kan, nggak boleh. Karena ketika kita sujud, si tempat sujudnya bergerak, maka bisa jadi si kepala bisa lebih tinggi daripada punggung. Nah itu nggak boleh. Pokoknya tempat sujudnya itu tetap ya, nggak boleh bergerak. Tidak ada gerakan di dalam tempat sujud. Yang keenam yaitu syarat daripada sujud wartifa'u asafilihi. Wartifa'u asafilihi dan ngangkat akan sapa si musolli wartifa'u asali dan ngangkat akan bagian punggungnya musolli. Asfalihi bagian bawah ini diangkat ke atas. Jadi posisi punggung harus lebih tinggi daripada kepala. Atau bokong ke sini ke punggung harus lebih tinggi daripada kepala. Itu daripada syarat sujud. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Posisi bokong dan punggung harus lebih tinggi daripada kepala. Nah, itu salah satu syarat sujudnya. Yang ketujuh yaitu tumaninah fihi ing dalam sujud. Tumaninah dalam sujud artinya tidak langsung sujud, langsung bangun dari sujud langsung nggak boleh ya. Harus tenang dulu. Tumaninah itu kan artinya tenang sebentar. Walaupun dalam bacaannya sujud itu kan sunnah, nggak dibaca juga apa-apa. Ketika tarawih kan cepet ya sholatnya, jadi nggak apa-apa, nggak dibaca juga. Pokoknya ada syarat itu tumaninahnya, ada sedikit diam gitu kan ketika sujud. Kita bahas lagi yang pertama tadi syarat sujud ada 7. Yang pertama sujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Yang pertama yaitu jidat yang terbuka. Yang kedua yaitu ini ada penjelasan selanjutnya. Di sini ada penjelasan selanjutnya. Khotimatun, penyempurna atau pungkasan. A'da'u sujudi, adapun anggota sujud iku sab'atun ada 7. 1 al-jabhatu, jidat. Ini nggak boleh ada yang menghalangi sujud kita. Makanya kita orang-orang khususnya nahdiyin ya, orang nahdiyin biasanya pakai peci. Supaya apa? Supaya di sininya enggak rambutnya ke atas gitu. Rambutnya enggak sampai menghalangi jidat ketika kita sujud. Enggak boleh ada yang menghalangi. Termasuk tadi yang dibahas yaitu sorban. Ketika sorban dipakai, ketika sujud sorbannya malah di depan, kena sujud kita, kena jidat gitu. Terus sorbannya ke bawah lagi ke atas, nah, itu enggak boleh, enggak sah sujud. Yang kedua daripada anggota sujud yaitu wabutunil kafaini. Wabutun itu daleman atau telapak kafaini, telapak kedua tangan. Nah ini. Walaupun misalkan yang nempel, misalkan ini lagi sakit atau gimana gitu, diperban atau gimana, yang nempel cuma ininya ketika sujud. Nah itu boleh. Yang penting salah satu anggota dari telapak tangan itu nempel kepada tempat sujud. Di sini boleh. Misalkan gini praktek ya, misalkan kalau praktek ini boleh. Harusnya kan gini. Kalau gini juga nggak apa-apa. Pokoknya salah satu lapak di sini, yang di sini nih, sini ada yang nempel ke tempat sujud. Itu sekurang-kurangnya begitu. Itu pun kalau darurat, kalau misalkan ininya sakit. Yang ketiga yaitu warukbatani. Kedua ini apa namanya dengkul. Nah, dengkul, kedua lutut ini harus kedua-duanya harus nempel. Karena wajib salah satu anggota yang wajib ketika sujud. Nggak boleh ketika sujud ininya satu gini gitu, kecuali kan ada darurat atau sakit nggak apa-apa. Ininya gini aja nggak boleh. Kedua-duanya harus tempel. Waruk batani, kedua dengkul atau kedua lutut. Wabutunul asobir rijlaini.
wa butuni asabi'i rijlaini, dan telapak jari-jari daripada kedua kaki. Ini perlu dipraktekkan enggak ini? Perlu ya? Misalkan gini ya, saya praktekkan. Nah, ininya harus nempel. Ini harus nempel. Ketika kita sujud, ininya harus nempel. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak sah. Harus gini. Misalkan ininya sakit atau gimana, ininya orang kecelakaan, tapi salah satunya harus ada yang nempel. Misalkan jempol gini, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Atau gini nggak apa-apa. Salah satu dari dampal jari-jari ini harus nempel ke tempat sujud. Wa butuni asabi'i rijlaini. Paham ya? Adapun keterangan yang lain yaitu hidung. Hidung itu sunnah. Kalau misalkan bagi hidung yang pesek ya nggak dapat kesunahan. Itu mah ya diusahainnya. Untuk mendapatkan sunnah ya bolehlah hidung ditempelin gitu. Jidat sama hidung. Kalau hidung menurut Sayyidina Ali itu disunahkan hidung. Itu sekedar sunnah ya, sekedar sunnah. Artinya yang pesek kalau diwajibkan, yang pesek kan nggak bisa nempel. Apa diginiin gitu ya? Apa dioperasi plastik dulu gitu? Itu hanya sekedar sunnah ya. Hidung sekedar sunnah, nggak gawat. Cukup jelas penjelasannya? Mana sih tadi? Syurutus sujudi, arkanus sholati, tadi mana? Oh ini, maaf. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang tasyahud. Tasdidatut tasyahudi. Tasdid daripada lafaz tasyahud itu ada berapa? Ada ihda wa isruna khamsun. Yang 21 daripada tasdid dalam tasyahud itu wajib. Khamsu fi akmalihi, dan yang kelima daripada tasdid dalam bacaan tasyahud itu penyempurna. Wasitatu isruna, wasitatu asyara. Paling sedikitnya itu ada 16. Sebentar. Tasdid dalam tasyahud akhir terdapat 21 harokat atau baris tasdid. 16 diantaranya terletak di kalimat tasyahud yang wajib dibaca, dan 5 yang tersisa dalam kalimat yang menyempurnakan tasyahud yang sunnah dibaca. Karena kita langsung aja baca ya tasyahudnya. Letak tasdidnya yang harus dibaca itu pas mana kita harus dibaca dulu tasyahudnya. At-tahiyatul lapan at-tahiyatul, taknya itu harus dibaca tasdid. At-tahiyatul, harokat tasdid terdapat pada huruf ya. Ta dan ya. At-tahiyatul mubarakatus, sin ya, mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasdid pada huruf shad. Thayyibat pada huruf ya, pada huruf to. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Assalamu lafaz sinnya.
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Huruf ya yang dua, ayyuha sama an-nabiyyu. Nah itu tasdid. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina, sinnya lagi. Wa ala ibadillah lamnya, lam jalalah. Is-sholihin, sodnya. Asyhadu an la ilaha illallah, lam alif. Asyhadu an la, kan Allah masuk, dia tadinya an la, dibacanya Allah, masuk ke lam la alif. Asyhadu an la ilaha illallah, lam alifnya lagi. Wa asyhadu anna, huruf nunnya. Wa asyhadu anna huruf mim, Muhammadar, huruf ro, Muhammadar Rasulullah. Itu tasdid dalam ayat. Mungkin di sini udah maklum ya, udah banyak yang hafal. Selanjutnya masuk kepada pembahasan sholawatnya. Sholawatnya itu kan wajib dalam tahiyat membaca sholawat termasuk wajib. Sekurang-kurangnya kalimat sholawat Nabi yang memenuhi standar kewajiban di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau lafaz sayyidina itu sunnah, nggak apa-apa nggak dibaca juga. Kan karena kita tujuannya untuk menghormati Rasulullah, masa sih harus bilang Nabi aja gitu? Memakai lafaz sayyidina, tujuannya untuk menghormati. Adapun harokat tasdid pada kalimat sholawat Nabi tersebut ada di huruf lam, mim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang wajibnya sampai situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itu dibacanya sunnah ya. Kalau enggak dibaca juga enggak apa-apa. Wa ala alinya juga termasuk sunnah. Yang wajibnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ wajibnya. Kalau salawat seterusnya wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma sholaita ala sayyidina Ibrahim, itu dibacanya sunnah. Terus langsung membaca salam. Sekurang-kurangnya salam yang memenuhi standar kewajiban di tasyahud akhir adalah assalamualaikum. Udah sampai situ nggak apa-apa. Itu standar kewajibannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu, sampai warahmatullah. Warahmatullah itu sunnah. Yang wajibnya itu assalamualaikum, assalamualaikum yang wajib. Yang kesananya sunnah. Mungkin ada yang nggak mengerti atau dipertanyakan lagi, sampai sini dulu. Soalnya kita selanjutnya akan memasuki bab waktu-waktu sholat ya. Ini beda lagi pembahasannya. Bisa mungkin memakan waktu yang cukup lama. Ini juga udah diringkas. Ini ada pembahasan aqalus salam, assalamualaikum. Sampai pembahasan salam di sini dulu, sampai sini dulu. Singkat saja, mungkin ada pertanyaan atau seputar kajian fikih yang perlu dipertanyakan. Gak apa-apa, bukan bab sholat juga, bab puasa yang sekarang lagi kita laksanakan, gak apa-apa, pertanyakan saja. Mungkin kita bisa berbagi. Kalau saya nggak tahu, bisa berbagi ya, berbagi ilmu gitu. Kita sekedar sharing saja di sini. Silakan, teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat di sini. Baik, terima kasih kepada sahabat Musri yang sudah membacakan kitab Sabinatun Najah. 2 pasal ya yang sudah dibacakan. Yang pertama yaitu pasal tentang surutus sujudi. Ya, tadi ada syarat sah sujud. Dan yang kedua pasal mengenai tentang letak tasjid dalam kalimah tasyahud. Dan sebelum pertanyaan,
kami ucapkan selamat datang kepada pengurus NU Ranting Desa Tanjung Sari Timur. Sini sudah hampir lengkap, ada pengurus inti, baru bendahara, dan juga dari Katib dan Akwan yang sudah alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Dan tadi di kolom komentar juga di live ada pengurus yang menanyakan keberadaan pengajian kita di saung ini. Mudah-mudahan nanti akan tahu pada waktunya. Ya. Jadi insya Allah ini akan setiap malam menjelang tanggal 15 Ramadan, insya Allah akan ada agenda pengajian Ramadan. Baik, tadi yang setelah dibahas oleh sahabat Musli, yang pertama yaitu mengenai tentang syarat sah sujud, yaitu sangat menarik sekali karena ini mengenai tentang tata cara kita beribadah sholat ya, terutama tentang titik-titik dalam melakukan syarat sahnya kita menjalankan sujud. Tadi diterangkan ada 7 syarat sah sujud, yaitu diantaranya yang pertama sujud dengan 7 anggota atau sujud, yaitu ada sabatun, ada 7, dan juga yang kedua kita harus secara dahi terbuka, jangan ada yang menutupi dahi atau apa ini bahasanya tadi, jidat ya. Dan yang ketiga menekankan dahi seberat kepalanya, artinya menekan. Dan yang keempat kita tidak ada maksud lain kecuali untuk niatan sujud, seperti itu. Dan yang kelima tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Dan yang keenam meninggalkan anggota yang di bawah atau di bawah pantat khususnya. Dan yang ketujuh tumaninah pada sujud. Dan pasal yang kedua yaitu menjelaskan tentang letak-letak tasdid dalam kalimah tahiyah. Baik, kita buka kolom pertanyaan baik dari yang offline maupun yang live. Mungkin dari pembahasan tadi 2 pasal tadi ada yang harus dipertanyakan secara langsung atau juga bisa secara kolom komentar di live. Ini ada Pak Ustadz Selamat Riyadi menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta saung posisinya di mana? Min maksudnya. Ke admin nih nanyanya. Abdi teu acan terang alias durung pernah weruh ini endikuh. Silakan oleh admin dibalas di mana posisi saungnya. Terima kasih bagi yang sudah hadir di lab, ada temannya si AA, ada Karawinata, dan juga ada Teh Halimatus Sa'diyah, ada Pak Ustadz Selamat Riyadi, ada Siti Tina, ada sahabat Riki Abdurrosad juga sudah ikut gabung dalam lab. Mangga untuk pertanyaan mungkin dari sini Bang Kara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, tadi dikatakan tidak boleh sujud di tempat yang bergerak. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang pelayar atau nelayan yang sehari-hari bekerja di lautan? Pastinya mereka sholat di atas kapal atau perahu. Sedangkan kapal atau perahu itu kan bergerak. Kira-kira bagaimana itu hukumnya? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini, Pak Kiai, yang diharuskan kan sujud jidat yang nempel atau misalkan dahi seberat
kepala ya. Saya sering melihat ketika sujud itu, ketika saya belum bergabung untuk jamaah ya, ketinggalan misalkan 1 rakaat atau 2 rakaat, sering melihat sujudnya itu dahi, hidung dan bibir itu rata, nempel. Jadi seperti yang disengaja, bukan sujud kelihatannya, seolah-olah itu mencium sejadah atau tempat sujud. Itu pertanyaannya. Boleh apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Bang Muslih yang berkaitan dengan tadi pembahasan syarat sah sujud dari sahabat Kara. Ini lebih ke poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, ke syarat yang kelima, yaitu kita di situ tadi disebutkan tidak sujud di atas benda yang mudah bergerak. Pertanyaannya, ini fenomena yang terjadi ketika seorang nelayan atau yang berada di dalam sebuah kapal laut ini kan biasa melakukan sholat, dan ketika melaksanakan sujud ini bisa jadi kapalnya goyang-goyang seperti itu ya, karena arus ombak seperti itu. Apakah ini masuk dalam kriteria tidak boleh atau memang menjadi salah satu alasan tidak sahnya sholat, atau memang bisa sah? Ini karena poin tadi ada yang menjelaskan kita tidak sujud di atas benda yang mudah bergerak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan dari sahabat Yana, Pak Yana. Ini lebih ke poin yang kedua dan ketiga, yaitu tentang peletakan dahi yang harus terbuka dan meletakkan posisi kepala dengan benar ketika bersujud. Yang tadi sempat disinggung ada anggota yang tidak disebutkan, yaitu hidung, dan ini menjadi kesunahan ya kalau hidung. Tapi bagaimana ketika kita melihat fenomena di setiap orang yang sedang sholat dan lebih condong ke melaksanakan sujud, kita lihat kan banyak variasi yang kita lihat. Di antaranya lebih ke cara yang lebih ke mencium seperti itu, dan lebih menekankan hidung seakan-akan sedang mencium sajadah atau alas untuk melakukan sujud. Bisa langsung dijawab atau dikomentari, atau mau santai dulu gitu, kirim-kirim salam. Mangga Bang Musni. Saya langsung jawab aja ya. Karena fikih itu sifatnya kondisional ya, sifatnya kondisional. Fikih itu sifatnya kondisional. Ketika kita berada di dalam di perahu, kalau kita mau sholat di mana lagi ketika tidak ada tempat yang sekiranya tidak bergerak, semuanya kan bergerak. Jadi kalau nunggu bahkan kan di kapal itu berbulan-bulan kadang berbulan-bulan gitu, berapa bulan di kapal. Kalau mau sholat kan harus misalkan nunggu yang nggak bergerak susah, harus mampir, harus mendarat dulu gitu kan, nggak bisa. Itu sistem kondisional ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Walaupun kapalnya bergoyang-goyang, udah mau sholat juga udah bagus banget gitu kan. Seorang pelaut di kapal udah mau sholat juga ingat Allah, itu udah bagus banget gitu kan. Artinya ketika sholat di dalam kapal, terus ketika kita sujud, si kapalnya bergoyang-goyang, kadang ke atas, kadang kepala lebih tinggi daripada bokong misalkan, terus gitu, nggak apa-apa. Karena di situ nggak bisa dihindari. Misalkan kapalnya nunggu tenang gitu, nggak bisa. Jadi kondisional boleh-boleh saja. Jawabannya boleh-boleh saja. Mungkin belum puas belum? Ya alhamdulillah puas ya. Kalau belum puas nanti kita di belakang ngobrol lagi, ngopi. Yang kedua yaitu bagaimana ketika kita sujud si hidung dan si bibir ikut nempel ke tempat sujud gitu ya.
apakah sujudnya sah atau enggak gitu kan. Selama kepala lebih lebih rendah daripada punggung dan bokong itu sah-sah saja, walaupun misalkan bibirnya ikut nempel. Misalkan bibirnya maaf ya, bibirnya doer lah misalkan. Itu nggak apa-apa gitu kan. Ikut-ikut nempel nggak apa-apa. Jadi selama posisi kepala itu masih lebih rendah daripada punggung dan bokong, itu masih dikatakan sah dalam sujudnya. Itu. Puas nggak nih? Kurang. Itu tergantung mukanya ya. Kadang yang mukanya pesek itu kan bisa nempel. Kalau saya kan kalau sujud gitu hidung sama bibir sama ini bisa nempel. Kalau Mang Yana kan misalkan mancung ya, jadi emang susah. Ya itu itu syaratnya area jidatnya tetap harus nempel. Walaupun misalkan sujud bibirnya ke sajadah bisa nempel, tapi ini ya enggak sah juga. Kan syaratnya juga jidat yang harus nempelnya gitu kan. Enggak bisa. Kalau misalkan bibir sama hidungnya bisa nempel terus jidatnya bisa nempel, ya itu sah-sah saja boleh. Yang penting jidatnya nempel satu kan, itu syaratnya satu, jidatnya nempel. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi seputar puasa boleh, nggak apa-apa, kita sharing-sharing saja di sini. Ini ada pertanyaan online ya yang japri ke saya tadi. Kalau nggak dijawab juga nggak, lu gimana gitu kan. Ini supaya tahu aja gitu. Bang mau nanya nih katanya. Itu kan sekarang tuh lagi musim suntik ya. Kalau apalagi kalau bagi pemudik dari kota-kota, dari orang-orang perantauan, kalau mau mudik itu kan harus disuntik dulu booster gitu kan ya. Nah, apakah suntik itu bisa membatalkan puasa atau enggak gitu kan. Yang kedua katanya infus. Infus itu kan memasukkan nutrisi atau obat ke dalam tubuh ketika sakit ya. Tapi kita ke dalam keadaan puasa, apakah puasanya batal atau enggak? Dan setelah kita diinfus, kita merasakan bahwa itu tuh tadinya lapar malah seger gitu, enggak lapar. Tadinya haus malah enggak haus gitu kan. Otomatis yang berpuasa malah enak gitu kan. Enggak perlu itu, puasanya malah kuat gitu kan. Itu apakah infus itu bisa membatalkan puasa atau enggak? Nah, itu pertanyaannya begitu. Ya boleh, saya akan langsung jawab saja ya. Kalau masalah suntik, itu kan bukan di 7 anggota yang kita punya, lubang-lubang anggota tubuh. Hidung, mulut, kedua telinga, anus dan dubur. Nah, kalau masuknya dalam salah satu lubang tersebut batal. Misalkan kita berenang, terus kita kentut, nah, masuk airnya dalam lewat dubur, nah itu batal. Terus kita berenang lagi, daripada itu lumayan saya oles. Nah itu nggak boleh ya, itu batal. Atau intinya kemasukan air telinganya membatalkan sholat. Nah kalau suntik kan di sini, rata-rata suntik di sini atau di ini bokong ya. Nah itu nggak membatalkan puasa, karena itu bukan salah satu lubang anggota yang membatalkan puasa ketika dimasuki sesuatu. Terus gimana kasusnya kalau diinfus? Nah ini kan perkara yang baru ya. Ini perkara yang dalam kasus-kasus yang dialami oleh ulama-ulama salaf kita dari dahulu belum ada gitu kan. Apalagi zaman Rasul belum ada itu infus gitu kan. Ini sesuatu yang kontemporer lah, istilahnya baru gitu. Bagaimana hukumnya ketika kita diinfus? Nah itu khilafiyah. Ada yang mengatakan bisa membatalkan puasa karena ketika diinfus itu badan menjadi segar, kuat. Itu salah satu bentuk ihtiyat, hati-hati. Ditakutkan karena diinfus itu kan memasukkan nutrisi, gizi. Ketika badan kita lemas malah menjadi kuat. Nah, untuk kehati-hatian maka dihukumi batal puasanya. Gitu kan. Walaupun tidak masuk ke dalam 7 anggota lubang yang membatalkan puasa tadi.
Ada yang mengatakan tidak batal karena itu masuk tidak melalui 7 lubang yang tadi gitu kan. Tapi yang lebih ihtiyat, lebih hati-hati lagi, ya batal puasanya ya. Karena takut apa? Takut. Soalnya ketika diinfus itu kan badannya menjadi segar, malah yang puasa jadi kuat sampai sore gitu kan. Wah, saya mau puasa tapi ya mau diinfus dulu, enakan dong gitu kan. Tiap puasa diinfus. Wah, itu mah nggak ada itunya, nggak ada lapar-laparnya. Justru karena puasa itu kan kita lapar, tujuannya untuk apa? Supaya empati gitu kan. Oh, ternyata masih begini ya rasanya lapar. Banyak saudara-saudara kita gitu kan yang tiap hari bahkan lapar gitu kan. Uang nggak ada, harta nggak ada. Itu tujuannya kan untuk empati gitu. Empati kepada sosial, kepada teman-teman kita yang kekurangan gitu tujuannya gitu. Kalau kalau puasa nggak lapar, nggak haus kan enak gitu kan, nggak ada rasa empatinya, hatinya keras gitu kan nanti. Mungkin itu jawabannya. Tadi dari teman-teman yang online yang apa yang menanyakan tentang infus. Untuk kehati-hatian infus itu menurut ulama kontemporer ya bisa membatalkan puasa. Ada lagi yang mau dipertanyakan silakan. Ya, terima kasih sambil Bang Musli menghabiskan sebatang rokok dan kopi hitamnya. Mungkin kita merasa sudah puas ya tadi sahabat Kara dan sahabat Yana dan juga yang tadi Japri ya Bang Musli ya. Ya. Japriannya perlu diperjelas ini dari siapa. Atau Pastinya. tambahan mungkin ya, tambahan ada yang misalkan kalau kasusnya gitu bagaimana apa, di tetes mata gitu kan. Tetes Ya mata. sama juga nggak batal. Soalnya bukan dari lubang anggota yang membatalkan puasa. Itu tambahan ya. Ya, terima kasih. Berarti puasa tetap tidak batal ketika kita sedang mengalami sakit terus diimpus terus tapi kita tetap puasa seperti itu. Karena kategorinya ini bukan termasuk dari lubang-lubang yang bisa membatalkan puasa kita. Ini karena salurannya dari saluran pori-pori ya, biasanya seperti itu. Tapi nanti barangkali ada yang lebih punya referensi yang lebih dalam atau rujukan dari kitab yang lain, silakan kita diskusikan, sharing ke kolom komentar. Mungkin dari para Dewan Asatid terutama yang ikut komen di live ini barangkali punya referensi yang tidak hanya di seputar kitab Safinatun Najah, karena saya rasa kitab fikih ini banyak sekali perkembangannya. Kita mengaji kitab yang lebih luas berarti keterangannya lebih luas lagi seperti itu. Mungkin bisa, karena di panggung ini kita bukan berarti menyamakan kesempurnaan masalah pembahasan dan pembacaan. Mungkin barangkali ada koreksian, ada lebih penjelasan yang perdalam gitu ya Bang Muslim. Kita dengan legowo akan menerima kritikan, masukan dan juga penjelasan yang lebih dalam. Ini pertanyaan-pertanyaan masih seputar tentang ilmu fikih. Tadi Bang Musli sempat silakan pertanyaannya bisa bebas seputar ilmu fikih. Baik dari bab sholat, bab puasa, meskipun pasalnya belum sampai ya, karena malam hari ini kita masih membahas tentang pasal syarat sahnya sujud dan tasdid yang ada di lapad atau kalimah tasyahud ya. Di tahiyat. Silakan barangkali tim redaksi ada yang menemukan pertanyaan seputar di komentar atau di Japrian, atau yang di sini barangkali sambil ngopi sambil ada unek-unek pertanyaan. Ya silakan. Ada pertanyaan online, silakan diwakilkan oleh sahabat Iqbal. Ya, oh ya, Bang Abdul Majid, kapan nih datang? Masih mantap saja ya di komentar. Mantap. Ditunggu Bang. Silakan. Mangga, tanya kena Bang.
seputar tentang puasanya orang yang majdub. Ini karena mungkin secara kasat mata kita kan ada ketidaknormalan gitu Bang Musli. Ini ketika orang yang dalam kondisi seperti itu puasa terus alhamdulillah esok harinya atau di lain waktu sempurna lagi, sehat lagi, terus apakah puasa yang kemarinnya itu harus dikodo atau tidak seperti itu? Kalau mazdubnya mungkin bahasanya jadab. Jadab itu artinya kan tergila-gila gitu. Gila sama dengan gila. Atau bahasa sufinya mungkin tasawufnya orang yang gila karena Allah gitu kan. Di mana-mana ada Allah, 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 sampai kegilaan Allah gitu kan. Sampai kegilaan Allah, Allah, Allah. Nah itu namanya jadab. Yang ada hanya Allah, Allah. Kalau dunia tasawuf itu ada yang namanya majdub atau jadab. Orang yang jadab itu orang yang gila, gila karena Allah. Bahkan karena gila, dia tidak disyariatkan untuk melakukan puasa atau itu enggak disyariatkan karena dia gila gitu. Pertanyaannya, ketika dia sudah normal, sudah tidak gila, apakah dia wajib mengkodo puasanya itu? Ya menurut syariat ya tetap wajib kodo. Karena ketika dia gila, dia tidak ada syariat untuk melakukan puasa. Nah, tapi tetap ketika sadar itu harus digodo karena dia dalam keadaan Islam. Kecuali emang murtad gitu kan. Bukan murtad, kecuali emang dari tadinya non muslim masuk ke Islam umur 21 tahun misalkan. Nah, ketika umur 21 tahun ke bawahnya itu enggak perlu dikodo. Kecuali murtad. Kalau murtad misalkan umur 21 tahun dia murtad. Nah, selang 3 tahun dia masuk Islam lagi. Nah, yang 3 tahun wajib dikodo, sholatnya, puasanya itu wajib dikodo. Kalau murtad, ini kan bahasanya gila. Gila juga ya gitu. Kalau ketika sudah menurut syariat mah itu harus dikodo, harus dilaksanakan puasanya. Ya, seperti itu jawabannya. Sahabat Abdul Majid, oh ya ini baru dibuka, baru muncul di kolom komentar kita. Ini tentang puasa orang majdub ketika tidak puasa, apakah nanti ketika normal lagi harus dikodo puasanya. Jawaban dari Bang Musli secara syariat ini tetap harus mengkodo mengkodo puasanya karena ketika sudah kembali normal, sehat, ini dalam kondisi masih Islam seperti itu masih ada kewajiban untuk melakukan puasa ya Bang Musli seperti itu. Maka puasa yang ditinggalkan secara syariat ya harus dikodo seperti itu. Barangkali sahabat Abdul Majid punya referensi, ini pertanyaan atau lagi ngetes ini Bang? Kayaknya lagi ngetes ya, ngetes ini. Ini sedang ngetes kayaknya. Kalau mungkin jawaban salah mungkin bisa diluruskan di komentar nggak apa-apa. Iya, luruskan aja Bang. Nggak usah malu-malu. Karena ini yang saya tahu begitu. Atau belum puas jawabannya silakan dipuas-puasin di rumah ya. Ini posisinya lagi di rumah ya, dipuas-puasin Bang. Silakan. Atau barangkali ada yang pertanyaan lagi di live. Saat tanya. Ini di grup aja. Di grup barangkali ada. Kita buka di grup. Oh ya, ada beberapa, mungkin ini tampungan dari Japrian ya. Bagaimana, ada pertanyaan ini Bang Musli dari grup ini ya. Ini tanyain dong, bagaimana hukum inhaler? Inhaler tuh ini ya, yang pilek, dalam kondisi pilek terus biasanya bawa alat yang disedot-sedot itu, yang termasuk obat di hidung yang biasanya dihisap di hidung. Ini hukum, maksudnya kalau lagi puasa ini atau gimana ini? Mungkin lagi puasa. Ini pertanyaannya belum sampai kerangka ini. Tanyain dong bagaimana hukum inhaler yang disedot di hidung. Kalau sebatas pertanyaan seperti ini ya nggak apa-apa. Orang lagi pilek kok nyedot inhaler gitu.
tapi mungkin dalam kondisi sedang puasa mungkin seperti itu. Ini gimana hukumnya, Bang? Ya mungkin bisa saya jawab langsung ya. Kalau inhaler kan ketika kita menyedot apa inhaler atau PIX, menghisap bahkan melalui hidung ya. Salah satu yang bisa membatalkan puasa ketika ada sesuatu yang masuk. Kalau inhaler kan itu tidak ada ainiyah, tidak ada bentuk. Itu tidak ada zat ainiyah yang bentuknya kayak apa gitu kan. Kan berupa aroma gitu kan, berupa gas gitu kan. Enggak kelihatan ainiyahnya. Maka tidak bisa membatalkan puasa. Walaupun disedot-sedot nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Karena tidak ada ainiyahnya, tidak ada bentuk daripada sesuatu yang masuk ke hidung. Ainiyahnya kelihatan enggak gitu kan. Ainiyah itu sesuatu bentuknya, gitu kan. Nggak ada. Yang dihisap kan gas. Kayak kita lewat ada yang kentut, terus masuk ketika puasa, bau kentut, nah, nggak apa-apa kan, nggak batal. Karena itu bukan berupa ainiyah, bukan berupa bentuk. Ternyata jelas batal, ada yang sedot. Jadi nggak apa-apa, kecuali inhalernya masuk ya ke hidung ya, sampai masuk sampai. Di sini aja, di luar aja, jangan sampai terlalu berlebihan gitu, di luar aja. Gitu. Nggak terlalu masuk ke inhalernya masuk ke sini, nggak boleh. Ini mah mungkin orangnya aja yang memaksakan diri untuk memasukkan inhaler ke hidung, ngadu ilmu lah. Jadi posisi jawaban yang lebih ke pembahasan hukum berarti nggak apa-apa gitu Bang Muslim. Nggak apa-apa. Ini dalam kondisi puasa, terus pilek, meler, terus pakai inhaler, terus kita hisap ya bahasanya ya. Dihisap terus lewat hidung, ini nggak apa-apa karena tidak ada bentuk yang cairan-cairan atau seperti itu yang masuk lah. Kecuali kita sedang wudhu terus biasanya kan sok nyaah teh ya seutiga lumayan meureun gitu. Sok dimasuk-masukin atau lagi berkumur biasanya 3 kali sampai 7 kali berkumur di wudhu. Ini berarti ada faktor kesengajaan seperti itu. Ini bisa menjadikan batalnya puasa seperti itu. Ada lagi Pak Musri. Ini masih pembahasan di hidung dan dalam kondisi puasa. Ini bahasanya ngupil. Nah, ngupil teh jadi nguras tanah yang di hidung ya. Ngabeko tanah gitu. Ini bahasa kerennya ngupil. Jadi gimana itu kalau ngupil hukumnya? Batasan hidung ketika dimasuki sesuatu benda kan yang kelihatan di sini. Kalau masuk ke dalam itu udah bisa membatalkan puasa. Kalau ngupil gitu kan sebatasnya aja, sewajarnya saja, jangan digini kan. Sewajarnya saja di sini, yang di sini gitu kan. Jangan di sini masuk, damal mata sebeh gitu kan. Nanti aja ngupilnya udah maghrib gitu, yang kalau mau pakai dikorek-korek gitu kayak orang pakai di swab gitu nggak apa-apa kalau udah maghrib. Nggak apa-apa yang ngupil hanya sebatas di luar area-area hidung, tadilah bahasanya jangan memaksakan untuk lebih dalam lagi sampai ngabeko, sampai habis, sampai bisa lewat dengan alat-alat yang biasa kita gunakan sehingga bisa membatalkan puasa kita seperti itu. Gegere naon tah? Oh sama di korek kuping gitu Bang Musli. Tadi mah urusannya hidung, sekarang melebar ke telinga. Ini dikorek-korek lagi, ngabeko lagi gitu. Kalau di telinga berarti bukan ngabeko, ngebor. Dibor. Ini gimana? Sama jawabannya atau dikorek-korek gini ya? Iya. Ya, itu kan berlebihan bisa membatalkan puasa itu. Itu salah satu benda yang masuk kepada salah satu anggota yang bisa membatalkan puasa. Kalau itu kan misalkan pakai bulu ayam dikorek-korek gitu, aduh nikmat gitu kan bisa membatalkan puasa. Kalau jeruk gitu kan, kalau dalam banget gitu kan. Kalau sekedarnya saja di luar yang kelihatannya sini yang bisa kelihatan itu nggak apa-apa. Kalau di masukin itu ya sengaja itu bisa membatalkan puasa. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sumbangsi dari Pak Haji Jejen yang tadi menanyakan masalah ngabeko hidung lah. Terus dari Kang Asril tentang ngebor posisi telinga, tapi ada batasannya mungkin. Kalau ketika batasannya tidak sampai ke membatalkan puasa,
ini masih ada kewajaran seperti itu ya, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah memaksakan dengan alat dan sampai rasa nikmatnya luar biasa, kan biasanya nikmat ngorek ini. Tapi bisa menjadikan batalnya puasa seperti itu. Ini sebenarnya di Sapinatun aja masih ada pasal yang membatalkan puasa dan nanti bisa ada keterangan yang lebih inilah sesuai dengan referensi atau kitab yang nanti akan dibacakan. Silakan di online ada pertanyaan tim redaksi? Pertanyaan online. Yang dari hidung. Oh iya, silakan. Masalah hidung. Nah, melebarnya ke rapid test. Apakah untuk rapid test kan biasanya sampai masuk ya, sampai masuk terus keluar lagi sampai bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di hidung. Ya sambil kita nunggu dari Bang Musli sedang sejenak mengorek-ngorek jawaban, mungkin langsung atau gimana. Ini ada kolom komentar datangnya dari Pak Mahfud ya. Oh sahabat Mahfud ya ini. Ketemu 3 kali nuka luar ngan sakali. Ah tadi yang dibahas ya mah lumayan gitu, lumayan pakai nyubuh-nyubuhkeun berpuasa lah. Berarti rapid test batal Pak Yai. Nah ini sambungannya itu. Kalau rapid test itu tidak membatalkan puasa ya. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena itu tujuannya darurat. Kalau tidak dites, ditakutkan orang tersebut mempunyai virus dan bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, karena itu membahayakan, akhirnya diperlukan rapid test yang untuk rapid test tersebut otomatis mencolok hidung atau mulut. Nah, itu nggak apa-apa karena dalam keadaan darurat harus dilakukan. Walaupun keadaan dalam siang hari ketika puasa itu tidak bisa membatalkan puasa. Untuk kemaslahatan ya, tujuannya untuk kemaslahatan. Kalau tidak digitu kan takutnya orang yang tidak di swab itu mempunyai mempunyai virus COVID misalkan bisa membahayakan orang lain. Nah, itu harus darurat itu. Gak apa-apa di tes swab PCR itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak batal puasa. Jadi masalah puasanya masih bisa tidak batal. Ini menarik juga pertanyaan-pertanyaan di seputar PIK ini biasanya selalu melebar. Tapi kami mohon sebagai moderator yang kita punya batasan-batasan waktu dan batasan diskusi, jangan sampai poin 1 sampai melebar 100 kata ya. Dari hidung saja pembahasannya nanti sampai 100 hidung. Nah ini kita fokuskan ke pertanyaan yang pembahasan hari ini, mungkin nanti selingannya bisa pertanyaan yang lain seputar dari pembahasan tadi yang masalah syarat sah sujud. Dan ini belum ada yang nanya masalah posisi tasdid di tahiyat ya, karena poinnya luar biasa harus dikaji dulu, karena atau mungkin kita baca dulu lah, kadangkala kita hanya sebatas hafal dalam lisan tapi tidak langsung melihat ini posisi harus bacaan-bacaan yang bertasdid, harus panjang, harus pendeknya seperti itu, seperti apa. Nah dalam kesempatan ini kita bisa pinatun aja memperjelas itu posisi tasdidnya nanti ada di mana saja. Kita cukupkan atau masih ada yang bertanya? Ada pertanyaan tentang sujud dari Kang Haji Dudung, mangga.
Ya, ketika kita mau sujud, ada kasus yang biasanya gini ya, mau sujudnya diginiin dulu rambutnya ya. Nah, Allah, gitu gini dulu, terus asal tidak lebih dari 2 gerakan itu tidak bisa membatalkan sholat. Kalau lebih dari 3 gerakan, misalkan gini, gini, set, ya, nah itu membatalkan salat. Walaupun dia lupa, tetap membatalkan salat. Ya, dalam satu gerakan dalam satu ya Pak, begini, tapi 3 gerakan itu udah batal. Tapi kalau misalkan mau sujud lagi, gini lagi nggak apa-apa, asal ada jeda, gitu kan, ada jeda. Terus yang kedua tadi apa? Kerikil-kerikil di Oh, jidat. kerikil. Nah, biasanya kalau orang yang sholat, yang demo-demo terus sholat di jalan gitu kan, wah, aduh. Sholat di jalan, gitu. Ada yang sholat di lapangan kan, biasanya orang-orang Muhammadiyah gitu kan sholatnya di tanah lapang, gitu. Kalau sholat Idul Fitri itu. Misalkan kita udah ikhtiar membersihkan itu dulu ya, membersihkan tempat duduk dulu daripada kerikil apa-apa. Terus misalkan ketika sujud masih ada kerikil yang terbawa ke sini, kita usap saja ke sini nggak apa-apa. Terus hukumnya ya boleh-boleh saja, nggak membatalkan sholat. Tidak disuap nggak apa-apa, tidak disuap juga nggak apa-apa. Nggak diusap nggak apa-apa. Kan we tita nempel Tembak gitu. cenah nempel di tembak cenah naon. Ya kan itu mah alamiah lah, hasil istilahnya di bawah nggak bisa dihindari. Kerikil-kerikil di bawah tanah itu nggak bisa dihindari. Kalau sesuatu yang nggak bisa dihindari itu namanya darurat. Artinya boleh-boleh saja. Kalau berisik, kalau untuk menghindarinya ada ikhtiar untuk membersihkan dulu gitu kan. Seperti kasus masjid yang banyak tahi burungnya. Nah, ketika dibersihkan banyak lagi burungnya di atas. Karena itu darurat, nggak apa-apa. Ada itunya juga kotoran itu juga nggak apa-apa. Karena itu darurat ya, nggak bisa dihindari kotorannya. Hah? Bukan jadi suci, boleh-boleh saja ada kotorannya juga. Karena itu kalau dibersihkan ada lagi gitu. Nggak bisa dihindari. Kasusnya seperti itu. Nah, ini masalah menutupi jidat. Mungkin masih ada melebar pertanyaan, karena ini saya bilang tadi masalah fikih, seputar fikih ini asik sekali kalau dibahas sampai jam 1 jam 2 juga terus melebar. Mungkin masalah dahi terbuka ya, ini lebih condongnya jangan ada yang menutupi dahi. Artinya Jadi usahakan diusap lah gitu kan, ya usahakan diusap. paling ada usaha untuk bisa menghilangkan atau mengusapnya. Kalau kita kira dalam praktek tadi yang kerikil atau bisa jadi nanti dalam keadaan sujud itu biasanya sok jatuh sendiri kan. Ya, sok jatuh sendiri. Beda sama syarat sah sujud yang tadi kita bahas di poin 2. Ini jangan ada yang menutupi dahi. Artinya jidat kita itu sampai bisa dibuka. Makanya yang biasanya ini kadangkala yang lebih ngerti juga pakai peci sampai condong seperti ini nih. Condong sampai menutupi dahi, jidat ala-ala Ustadz level 1 lah. Jadi biasanya mau sholat tuh ininya pecinya sampai ke depan sampai menutupi dahi dan terus mempraktekkan sholat dan dalam keadaan sujud dalam kondisi peci seperti ini. Nah ini yang perlu kita maksudnya paling tidak ya ada nasihat khusus yang bisa kita yang ngaji di malam hari ini dengan ada syarat sah sujud ini kita bisa buka. Maka lebih praktisnya ketika bolehlah dalam tidak keadaan sholat kita biasanya ada variasi pakai peci. Nah saya teringat sama Gusmik ya yang pakai alat pecinya ini luar biasa seperti ini. Tapi saya yakin dalam keadaan sholat karena beliau ilmunya luar biasa maka lebih memahami tentang itu. Dan ada yang meniru-niru gaya seperti itu maksudnya. Sampai pecinya menutupi jidat, dahi dan sampai mempraktekkan sholat sujud dalam kondisi peci seperti ini. Ini mungkin yang perlu dipertanyakan Bang. Jadi usahakan untuk melakukan sholat ya ini dibuka seperti ini.
Dan nanti setelah selesai sholat sujud bisa dipakai ala kebiasaan seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang perlu ada melebar? Kayaknya Kang Haji Dudung masih Oke, masih silakan. penasaran. Oke. Harus di panggung ini ditanyainnya. Oke, siap. Ini ngetes kayaknya Bang. Ya, oke, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biarlah. Oh, kalangan kunaon. Kalau yang ada hitam-hitamnya itu kan bagian dari jidat, bukan benda yang bagian dari jidat, nggak apa-apa. Sujud ada jidatnya di sini. Sebenarnya itu kan athar. Athar itu bekas sujud, digesek-gesek mungkin sujudnya ya, gini-gini, gesek-gesek kayak orang marut gitu. Akhirnya jadi hitam ininya, nggak apa-apa, bukan sesuatu yang menghalangi karena itu bagian daripada jidat, udah menyatu dengan jidat. Itu karena sujudnya digesek-gesek. Itu athar ya, itu bekas sujud secara lahiriah, bukan kalau bekas sujud secara batiniah kan secara hakikat bekas sujud itu orangnya dermawan, baik, itu hasil buah daripada sujud. Kalau bendanya masih di bawah di tempat sujud nggak apa-apa. Enggak menghalangi karena di bagian dari tempat sujud, bendanya dari bagian dari tempat sujud. Bukan misalkan sujud bendanya ke bawah ke atas itu enggak boleh. Kalau bendanya masih di bawah ya enggak apa-apa. Kayak masjid sekarang mungkin kan ada lakban-lakban silang kayak gitu ya yang nempel di keramik mungkin. Terus kita posisi sujudnya itu pas ke lakban itu mungkin. Itu kan menghalangi langsung ke area keramik. Ini masih dalam sarana sujud berarti ya Bang Musdi ya? Masih, kecuali lakbannya terbalik terus nempel ke jidat terus dipakai sujud. Ayo, masih penasaran malam hari ini mumpung Bang Musri masih sanggup untuk menjawab. Sekali lagi mohon maaf kita bukan menyempurnakan pada malam hari ini tapi untuk diskusi. Silakan barangkali di kolom komentar ada yang lebih punya pengalaman atau baca kitab dari apa, menyempurnakan dari jawaban-jawaban Bang Musri mungkin ya. Kita legowo untuk berdiskusi. Silakan. Atau barangkali ada kalimat-kalimat kami yang agak kurang enak nih, harus dibenahi, ya mangga. Silakan di kolom komentar atau bisa langsung japri bisa. Harus dibenarkan nih bahasa ini nanti kita sampaikan. Mangga, masih ada, kita kasih waktu sambil Bang Musli lagi-lagi ini rokoknya ngurungkeun deui gitu. Kopinya. Habis berbatang-batang ini. Iya. Tungguin pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pengen ditanya Bang Musli. Atau Bang Majid ini pengen ditanya kayaknya ini. Pertanyaan online masih dibuka dari Idam Khalid Kiwaringin. Ini ngaji pasaran sambil online kayaknya. Iya. Bang, mau tanya, ketika kita sholat berjamaah di Masjid Pantura mana dan Indramayu atau yang lainnya, tapi bacaan si imamnya masih itu kurang atau keluar dari kaedah, apakah kita bisa menerapkan hukum mufarokoh? Ini ada fenomena sholat berjamaah di masjid-masjid atau yang lainnya, tapi bacaan si imamnya ini masih kurang, Bang, masih kurang atau keluar dari kaedah. Ini kaedah seperti apa perlu dibahas. Terus apakah kita bisa menerapkan hukum mufarokoh itu? Mangga. Selamat datang Bang Majid. Ya, silakan. Yang tadi bertanya dan sekarang mungkin kurang puas mau nanya langsung mungkin jawaban saya Iya. salah, tolong diluruskan Iya. gitu. Mangga. Ketika kita sholat,
kita mengetahui hukum-hukum sholat, kita mengetahui bacaan-bacaan sholat, tasdidnya atau apa tajwidnya gitu. Pas kita menjadi makmum, ada sesuatu yang mengganjal yaitu bacaan imamnya itu berantakan misalkan gitu ya. Ya kita boleh di sana istilahnya muparokoh, bahkan wajib muparokoh ya. Wajib muparokoh di sana. Tapi muparokoh di sana tetap harus mengikuti imam tersebut. Kalau kita muparokoh tidak mengikuti imam, nggak enak juga gitu kan. Artinya menghormati orang yang mengimami tersebut siapa gitu di sana. Tanda bentuk penghormatan kepada imam. Kita tetap harus mengikuti imamnya. Gitu. Walaupun keadaannya kita niatnya muparokoh, kita muparokoh dari imam, kita niat memisahkan diri, tapi tetap gerakan-gerakan kita harus mengikuti si imam. Ini ada kekurang puasannya, jangan lupa cantumkan ibaroh dan sohipahnya Bang. Oke siap, saya insya Allah besok akan mencantumkan ibarohnya, sohipahnya, sohipah berapa dari kitab apa. Kalau sekarang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Ya, nanti belum lagi membuka kamus-kamusnya gitu kan. Ya, nanti kejadiannya persis nanti Basul Masail malah. Nanti bisa jadi moderator pun harus menyediakan kitab-kitab fikih yang ada ini. Saudara Idham Halib, Maulid, lebih baik pulang aja dulu ke sini. lebih baik pulang di sini. Kita tantang di sini untuk pengajiannya. Silakan sahabat Ida Maulid bawa ibaroh dan sohipahnya dari kitab Bapak. Nanti kita dari kitab Bapak kita adakan Basul Masail di sini. Nah, ini tanggal 16 ya. Oke, kita tunggu di sini. Siap. Nah, sambil biasa kekurang puasannya biar dipuas-puasin. Nah, ini masih seputar kita Safinatun Najah, Lupatul Qorib, nanti ada kitab lainnya atau barangkali agendakan ini tim redaksi dari sahabat Idam Maulid, kita siapkan ibaroh dan sohifah masing-masing ya. Kita tunggu. Nanti Bang Musli, moderator pun akan menyiapkan kopinya sajalah. Nanti Jimbawe hadir. Wah siap hadir. Siap Bang, lanjutkan Idam Maulid. Siap Idam Maulid. Kita tunggu dan lanjutkan ngaji pasarannya. Selamat datang kepada Bang Majid. Barangkali pertanyaan tadi harus gimana Bang? Sudah cukup? Ngetes ya Bang ya tadi ya? Enggak, bertanya katanya Bang Muslim. Iya, oh ada, ya. Masih? Silakan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Kami juga sekali lagi menginformasikan barangkali ada simpatisan, donatur yang siap mendonasikan sebagian rezekinya untuk anak yatim. Kita panitia di Desa Tanjung Sari Timur khususnya dari sahabat dan pengurus GP Ansor Tanjung Sari Timur dan Karang Taruna Tanjung Sari Timur akan menyediakan fasilitas tentang donasi santunan anak yatim. Silakan disalurkan ke kami dan insya Allah nanti akan dibagikan pada akhir bulan Ramadan. Barangkali ada yang di lab ini yang jauh dan ingin mendonasikan sebagian rezekinya, tinggal lewat nomor rekening yang sudah dicantumkan di kolom lab di bawah ini atas nama GP Ansor Tanjung Sari Timur. Dan kita laporkan hasil dari donasi pertanggal 10 April 2022 yaitu yang masuk dalam panitia ada sebesar 8.958.000 dan itu insya Allah masih ada di panitia dan kami masih terus membagikan informasi publikasi untuk santunan anak yatim sampai batas pelaksanaan akhir bulan Ramadan. Kita kembali. Cukupkan? Atau masih ada yang tim redaksi ada di kolom komentar live? Belum ada. Gimana Bang Musli mau Ya ditunggu sebat? Ditunggu sebat atau mau nanti melanjutkan pasal? Enggak, kalau melanjutkan pasal butuh waktu lagi ya. Ini lumayan cukup lama pembahasannya soalnya
eh, masuk pada bab waktu-waktu sholat tuh kayak apa, gimana gitu, waktunya apa, posisi matahari gimana gitu. Cukup lama, cukup banyak pembahasannya. Baik, untuk pembacaan pasal nanti kita lanjutkan di waktu kemudian karena pembahasannya sudah memasuki bab sholat ya. Jadi nanti tentang pembahasan pasal yang panjang ini kita cukupkan malam hari ini 2 pasal tadi yang kita sebutkan masih berkaitan dengan sujud dan juga tahiyat akhir ya. Silakan masih menunggu sambil menunggu yang live juga bertanya lewat komentarnya. Terima kasih yang sudah hadir di live yang ikut gabung. Ini masih banyak yang like dan nonton langsung ya. Cuman mungkin sudah puas Bang untuk penjelasan pembahasan malam hari ini atau mungkin masih dalam keadaan nyusun pertanyaan-pertanyaan serangan nanti ya di hari-hari kemudian. Silakan. Nah, cek saya ke naon kurang puas. Silakan Bang Majid. Mangga. Iya, sholat wajib. Iya, sholat 5 waktu wajib. Yang jadi pertanyaan ketika dalam perjalanan, seperti contoh di kereta lah. Di kereta dari malam hingga diperkirakan pada siang hari gitu. Dari malam hari taruhlah jam 1 malam, terus diperkirakan nanti sampai habis waktu subuh itu masih di perjalanan, posisi masih di kereta gitu tuh. Ini sholat yang tidak bisa dikuasai atau di jamak iya, ya? itu kan tidak bisa dijamak subuh tuh. Nah lalu kita sebagai muslim yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, Iya. itu bagaimana Pak? Apakah kita udah aja nanti gitu apa pada waktu subuh itu nanti nyuruh masinisnya sudah berhenti dulu gitu apa gimana itu? Keretanya suruh turun dulu di masjid terdekat gitu atau bagaimana Pak? Begitu, terima kasih. Mungkin kalau kasusnya di mobil masih bisa ada waktu untuk bisa, kalau di mobil, bus atau gimana gitu. Ini kan posisinya di kereta atau sama dengan di kapal terbang misalkan. Wah, gak bisa berhenti dulu di masjid itu, gak bisa gitu kan. Susah juga. Diperkirakan waktu misalkan perjalanan dari jam 1 malam sampai ke tempat tujuan itu jam 7 siang, bukan jam 7 pagi mungkin ya. Otomatis waktu sholat subuh ada di dalam kereta. Ini menurut pengetahuan saya gitu ya. Di sana boleh kita sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Sekedar kita misalkan nggak ada air ya tayamum dulu, tayamum sekedar apa isyarat lah tayamum. Walaupun nggak ada debu gitu kan misalkan ditempelin ke kursi atau kemana tayamum, terus kita melakukan niat sholat lihurmatil waktu. Sholat dulu. Nah, ketika kita sudah sampai pada tujuan dan tepat jam 7 siang, waktunya sholat duha atau gimana gitu, waktu subuh udah terlewat. Nah, baru di sana kita mengkodok sholatnya pada sholat subuh. Diusahakan dulu di dalam kereta, waktu masuk sholat subuh kita sholat subuh dulu, dihormatin waktu untuk menghormati waktu. Mungkin itu jawabannya, Muhammad Majid. Mohon kalau kurang kita bisa di belakang lah. Di belakang aja Bang. Nanti biasa ada 2 yang sudah antri Bang di belakang nanti sama Bang Musli. Ini siap. Karena kopi Bang Musli juga sudah hampir dingin ya. Nanti bisa diputar. Sudah habis tuh. Terima kasih buat Pak Ying yang sudah hadir meskipun terlambat pura ya. Ditunggu bandengnya. Barangkali perlu diingatkan kembali nanti yang kemarin sempat japrian bandeng gitu. Terus kita praktekkan yang kemarin ya. Nah,
Jadi bisa lele sama bandeng kita praktekkan masalah bagaimana daging dan rasanya. Gimana Bang Majid, puas atau nanti aja dipuasin di belakang layar? Puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, bagus itu. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya Bang Musli karena waktu sudah jam 11 sesuai dengan jadwal kita. Atau ada sebagai penutup, mangga? Mungkin jawaban-jawaban saya kurang memuaskan, mungkin kita bisa ngobrol lagi di belakang, atau mungkin jawaban saya ada yang salah gitu kan ya. Ada yang salah, ada yang melenceng. Mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Kita ngobrol lagi, oh ini ada yang salah, kamu yang datang ke sini, boleh saya yang datang ke Anda. Misalkan jawaban saya itu salah gitu kan. Mohon diluruskan. Mohon bimbingannya kepada teman-teman. Ini hanya sekedar sharing, berbagi gitu kan. Bukan saya menggurui, bukan saya sosokan bisa gitu, bukan. Tapi ini sekedar sharing. Kita berbagi di sini, berbagi ilmu. Itu. Sudah cukup segitu aja. Cukup. Terima kasih kepada para sahabat, para hadirin yang sudah hadir secara langsung dan di live. Kami ucapkan terima kasih atas ikut gabung dalam pengajian malam hari ini. Kita simpulkan malam hari ini pembacaan kitab Safinatun Najah dari pasal 7 ke pasal 8 ya. Insya Allah nanti pasal berikutnya akan dibacakan pada waktu yang dijadwalkan oleh tim kami. Dan insya Allah untuk besok kita masih tetap pengajian Ramadan. Dan insya Allah akan dibacakan juga kitab Risalah Al-Mahid. Karena untuk pembacaan kitab Fathul Qorib kita masih menunggu kondisi pembaca. Dan insya Allah nanti masih berlanjut sampai tanggal 15 Ramadan. Dan akhir tanggal 15 Ramadan kita punya tugas yaitu masalah pengambilan ngalap amplop peduli yatim dari warga Desa Tanjung Sari Timur. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu warga Desa Tanjung Sari Timur yang sudah menerima amplop peduli yatim untuk bisa menyiapkannya. Insya Allah tanggal 15-16 Ramadan panitia akan kembali untuk mengambil kembali amplop yang sudah dibagikan. Itu saja. Terima kasih juga untuk pengurus NU Ranting Desa Tanjung Sari Timur yang hadir pada malam hari ini. Ini sudah lengkap. Terima kasih Pak Haji Jejen, terima kasih Kang Asril dan seluruh sahabat redaksi GP Ansor Tanjung Sari Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Musli pada malam hari ini. Luar biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan, mohon saran dan masukannya. Kita kutip pada malam hari ini sebagai penutup dari satu bingkai, hirup mah kudu manfaat lain ngamanfaatkeun. Mudah-mudahan malam hari ini kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.